Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. A. Pengertian perencanaan. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, perencanaan yaitu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Rencana dapat berupa rencana informal atau secara formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. B. Proses perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Menurut T. Hani Handoko pada tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. C. Alasan perlunya perencanaan. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya berkreasi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. 1. Untuk mencapai protective benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. 2. Untuk mencapai positive benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Beberapa kelemahan perencanaan adalah: 1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 3. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. 4. Kadang-kadang, hasil yang baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. 5. Ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Beberapa manfaat perencanaan adalah: 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. 3. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 4. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. 5. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. 6. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. 7. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. 8. Menghemat waktu, usaha, dan dana. D. Hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya. Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan saling berinteraksi. Pengorganisasian atau organizing adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Pengarahan atau directing adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Pengawasan atau controlling adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. E. Macam-macam perencanaan. Macam-macam perencanaan dalam pengantar manajemen dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perencanaan organisasi. Perencanaan ini terdiri dari
A. Perencanaan strategis. Rencana strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. B. Perencanaan taktis adalah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. C. Perencanaan operasional adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Dikembangkan oleh manajer tingkat menengah dan tingkat bawah, rencana operasional memiliki fokus jangka pendek dan lingkup yang relatif lebih sempit. Masing-masing rencana operasional berkenaan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Kami menjelaskan perencanaan dengan lebih mendekati pada bagian selanjutnya. 2. Perencanaan kontingensi. Jenis perencanaan lain yang juga penting adalah perencanaan kontingensi atau contingency planning, yaitu penentuan serangkaian tindakan alternatif jika suatu rencana tindakan secara tidak terduga, terganggu, atau dianggap tidak sesuai lagi. F. Hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat mempunyai banyak bentuk. Membayar dividen yang besar kepada pemegang saham mungkin tidak jika dananya didapatkan dengan mengorbankan penelitian, dan mengembangkan tujuan mungkin juga tidak tepat jika tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Jika Kmart menetapkan tujuan untuk memperoleh lebih banyak pendapatan dibanding Walmart tahun depan, karyawan perusahaan mungkin. Tujuan juga tidak tepat jika tujuan itu menetapkan terlalu banyak penekanan pada ukuran kuantitatif maupun kualitatif dari keberhasilan. 2. Sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. 3. Lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman masa mendatang. 4. Keterbatasan. Keterbatasan atau constraints yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. 5. Keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan lain terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri dan untuk unit-unit yang merupakan tanggung jawab mereka. Alasan untuk ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Jika seorang manajer menetapkan suatu tujuan spesifik, ringkas, dan berhubungan dengan waktu, maka apakah ia mencapai atau tidak mencapai tujuan tersebut akan tampak nyata. Manajer yang secara sadar atau tidak sadar akan berusaha untuk menghindari tingkat tanggung jawab ini, mungkin untuk menghindari usaha perencanaan organisasi. Pfizer, suatu perusahaan farmasi besar, mengalami masalah karena manajernya tidak menetapkan tujuan untuk penelitian dan pengembangan. Sebagai akibatnya, organisasi tersebut jauh tertinggal di belakang karena manajer tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa efektif usaha penelitian dan pengembangan mereka sebenarnya. 6. Penolakan terhadap perubahan. Hambatan lain dalam penetapan tujuan dan perencanaan adalah penolakan terhadap perubahan. Perencanaan pada intinya terkait dengan perubahan sesuatu dalam organisasi. Avan Product hampir membuat dirinya bangkrut karena beberapa tahun lalu karena perusahaan bersikeras melanjutkan kebijakan pembayaran dividen yang besar kepada para pemegang sahamnya. Ketika laba mulai turun, manajer menolak memotong dividen dan mulai melakukan pinjaman untuk membayar dividen tersebut. Hutang perusahaan meningkat dari $3 juta menjadi $1,1 miliar dalam waktu 8 tahun. Pada akhirnya, manajer terpaksa menyelesaikan masalah dan memotong dividen. G. Mengatasi hambatan. 1. Pemahaman maksud tujuan dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya.
Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan, penyesuaian, dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. 2. Sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberikan penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena keberhasilan pencapaiannya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen, orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. 3. Konsistensi, revisi, dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsistensi di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi. Tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras, karena penetapan tujuan dan perencanaan merupakan proses yang dinamis. Tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbarui secara berkala. Banyak organisasi melihat perlunya merevisi dan memperbarui dengan frekuensi yang semakin sering. 4. Komunikasi dan partisipasi. Meskipun dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan rencana harus didengar pendapatnya dalam mengembangkan strategi tersebut. Setiap orang hampir selalu memiliki informasi yang berharga untuk rencana. Keterlibatan mereka sangat penting untuk orang biasanya lebih berkomitmen pada rencana yang pembentukan mereka bantu. Bahkan ketika suatu organisasi agar bersifat strategis atau menggunakan staf perencanaan, manajer dari berbagai tingkat dalam organisasi seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 meminta maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.